Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa anzalal qur'ana kama anzala fihi tawrata wal injila waz zabur wa farada siyamahu wa du'afa lis-shaimihil ujur wa fadala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'zur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa kepada kamu sekalian, kama kutiba alal ladzi, seperti halnya diwajibkan atas orang-orang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perintah untuk berpuasa Ramadan ini adalah khitabnya, perintahnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika kita melihat di sekitar kita, mungkin orang yang mengaku Islam kemudian tidak melaksanakan puasa Ramadan, atau mungkin mengaku Islam namun tidak melaksanakan perintah sholat 5 waktu, ataupun melaksanakan ketentuan agama yang lain, maka berdasarkan dari ayat ini adalah yang diperintahkan, yang perlu kita ketahui adalah perintah berpuasa hanyalah untuk orang yang beriman. Sementara tingkatan keimanan tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah al-imanu la yazidu wala yanqusu, yang mana iman itu tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang. Ini adalah imannya para malaikat. Yang kedua, al-imanu yazidu wala yanqusu, yaitu imannya bisa bertambah namun tidak berkurang, yaitu adalah keimanannya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para utusannya Allah. Dan yang ketiga adalah al-iman yanqusu wala yazidu, yaitu imannya yang bisa berkurang namun tidak bisa bertambah. Imannya yang senantiasa berkurang namun tidak bisa bertambah, yaitu adalah imannya para iblis dan setan. Yang keempat adalah imannya yazidu wa yanqusu, iman yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Maka yang tadi yang pertama adalah al-iman la yazidu wa la yanqusu, iman yang tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ini adalah imannya para malaikat. Maka malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang senantiasa patuh dan tidak pernah berdurhaka kepada Allah. Yang kedua tadi adalah al-iman yazidu wa la yanqusu, iman yang senantiasa bertambah namun tidak bisa berkurang. Adalah imannya para nabi dan para utusan Allah yang diuji dengan berbagai macam cobaan, namun senantiasa membuat dirinya semakin bertambah kuat keimanannya kepada Allah dan semakin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga adalah al-iman yanqusu wa la yazidu, iman yang senantiasa berkurang namun tidak bisa bertambah, yaitu adalah imannya para iblis dan setan. Yang mana kita ketahui bahwa iblis adalah bagian golongan makhluk ciptaan Allah yang senantiasa beriman kepada Allah, yang tinggal di surga, namun karena kesombongannya tidak mau hormat, tidak mau tunduk kepada Adam, kepada Nabi Adam, hingga Allah melaknat dan mengeluarkannya dari surga. Sehingga apa? Keimanannya senantiasa berkurang dan senantiasa berbuat maksiat, dan tidak pernah bertambah untuk kembali kepada ketentuan Allah atau kepada taat kepada Allah. Nah, sementara yang ketiga adalah al-iman yazidu wa yanqusu, iman yang senantiasa bertambah dan senantiasa berkurang. Sehingga ketika kita melihat di sekitar kita ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah, kemudian belum melaksanakan atau belum mampu melaksanakan puasa Ramadan, belum mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik,
bisa jadi imannya saat itu sedang berkurang. Sehingga bagaimana iman bisa bertambah ini adalah ketika keimanan ini adalah ditopang dengan senantiasa melakukan hal-hal kebaikan, senantiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanannya ini bisa berkurang manakala manusia itu melakukan satu bentuk kemaksiatan, satu bentuk kedurhakaan, baik kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut mudah untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka imannya menjadi berkurang. Nah, sehingga pada momen di bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa menjadi momen di mana kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan puasa Ramadan, menjaga sholat 5 waktu, dan melaksanakan amalan ibadah-ibadah lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, Uriyal Islam wa qaiduddin salah satun alaihinna usisal Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun syahadatu alla ilaha illallah wa sholatul maktubah wa shaumu Ramadan, rawahu Abu Ya'la. Bahwa pondasi atau dasar keimanan, bahwa pondasi atau dasar keislaman itu ada 3. Siapa yang meninggalkan salah satu di antara ketiga ini, maka disebut menjadi orang yang kafir. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, orang yang senantiasa bersyahadah, orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa, beriman. Yang kedua adalah orang yang mampu melaksanakan menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, dan yang ketiga adalah mampu melaksanakan puasa Ramadan. Nah, maka dari itu marilah kita senantiasa menjaga pondasi keimanan kita dengan senantiasa menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan juga menjaga sholat 5 waktu agar kita menjadi pribadi yang beriman. Serta marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh kegembiraan, penuh keyakinan, dan pada akhirnya kita yadkhul jannata bi ghairi hisabin. Demikian untuk kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.